Halo Kak Sadia, apa kabar? Halo Deborah, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih loh Kak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita hari ini. Terima kasih banyak juga berkenan ngobrol-ngobrol dengan KBR. Senang banget bisa berjumpa. Iya, Kak Sadia kita tahu kan kalau kakak ini juga salah satu komika terkenal di Indonesia. Dan komika ini juga merupakan bagian Terkenalnya nggak tahu dari juga pekerja ya. seni. Terkenal dong, karena kakak kan udah menang juga di kompetisi untuk ini ya Kak, stand up comedy ya Kak ya. Salah Enggak, satu nggak menang. finalisnya kan Kak. Nggak. Kadang gitu ya, kalau misalnya sudah terkenal tuh suka seperti ilmu padi gitu loh Kak. Di Terima Suci kasih, terima 2011 kalau kasih. nggak salah waktu itu ya Kak ya. Iya, suci pertama. Suci pertama lagi. Nah Kak Sadia, kita kan tahu kalau kakak ini sebagai salah satu komika di Indonesia yang merupakan bagian dari Suci 2011 yang lalu ya Kak. Sebagai pekerja seni, kita mau denger nih pandangan Kak Sadia terkait KUHP yang baru disahkan ini Kak. Iya, kalau memberikan pendapat soal KUHP secara keseluruhan, tentu materinya banyak sekali ya. Saya kira sebagai pekerja seni, salah satu yang menjadi concern kita bersama, mungkin teman-teman media, jurnalis juga ya di KBR, salah satu yang menjadi concern kita bersama adalah pasal soal penghinaan nih yang banyak dibicarakan. Yang pertama adalah kalau saya tidak keliru, klausulnya yang tepatnya adalah menyerang kehormatan ya presiden atau wakil presiden. Nah, kalau yang penghinaan adalah penghinaan lembaga negara. Sebenarnya kita sebagai warga negara juga tidak pada posisi untuk menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden dong, karena kita kan juga rakyat ya, dipimpin oleh beliau-beliau dan juga tidak pada posisi untuk menyerang atau bahkan menghina lembaga negara. Nah, yang menjadi persoalan adalah apabila kita menyampaikan kritik melalui misalnya humor, melalui karya seni, melalui liputan media, dan melalui pendapat-pendapat yang kita sampaikan di berbagai kanal, termasuk di media sosial sebagainya, kemudian dianggap menjadi penghinaan atau dianggap sebagai menyerang kehormatan. Di sini yang akhirnya saya kira pasal ini kemudian bisa berdampak luas nih kepada para pekerja seni, kepada masyarakat secara luas terkait dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu freedom of expression. Karena kan kalau komika tuh nggak ada yang dianggap serius, semuanya konteksnya bercanda ya Kak ya. Bercanda gitu. Nah, humor itu serius sebenarnya. Humor itu serius ya Kak? Humor itu serius sebenarnya. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, misalnya di televisi ada tayangan sentilan-sentilun ya, Oh iya, ingat-ingat. oleh maestro kita Bapak Butet Kertarejasa. Kemudian juga ada tayangan acara variety, acara komedi variety, Democrazy, sebagainya. Ada beberapa di awal-awal masa reformasi. Kemudian sebelum masa reformasi tentu saja banyak ya, Warkop misalnya mengeluarkan atau merilis begitu banyak karya film dengan membawa slogan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang bukan bercanda, itu serius sekali. Bagi saya itu salah satu slogan yang paling kuat melawan censorship pada masanya, karena semua yang dilarang itu kan termasuk bagian dari sensor negara berpendapat dan sebagainya pada masa itu ya, kita bicara sebelum reformasi nih. Kemudian setelah reformasi ketika kita
seharusnya menikmati kebebasan berekspresi. Tentu saja sampai hari ini kita masih melihat misalnya UU ITE digunakan untuk mempersekusi konsumen misalnya yang menyampaikan secara terbuka keluhan Keluh mereka kesahnya ya. terhadap dan kemudian sekarang yang kita perbincangkan KUHP soal secara khusus menyerang ini ya martabat kehormatan kalau bahasanya kehormatan presiden dan wakil presiden serta menghina lembaga negara. Ini udah nggak boleh kritik-kritik lagi kah? Nah itu pertanyaannya kan, udah nggak boleh kritik-kritik lagi kah? Udah nggak boleh sentilan-sentilun lagi kah? Nah ya kemarin kan kita juga tahu kasusnya yang menimpa rekan komika seperti Bintang Emon, ada juga Panji yang mengkritik Menko Luhut Binsar Panjaitan waktu itu ya, yang merangkap banyak sekali jabatan dan tugas di kanal YouTube-nya Mbak Najwa Shihab pada waktu yang lalu. Nah, kalau menurut Kak Sadia lagi nih, sejauh mana sih pendapat itu bisa dikatakan sebagai penghinaan atau kritikan, Kak? Nah, bagi saya prinsip yang pertama dan utama adalah bahwa presiden, wakil presiden, lembaga negara, para menteri, kementerian, dan yang lainnya ya, perangkat negara yang lainnya bertugas pertama dan utama tentu saja untuk melayani masyarakat ya di dalam demokrasi. Kemudian presiden dan wakil presiden tentu saja membawa mandat suara seluruh rakyat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Artinya bahwa rakyat tentunya berhak menyampaikan keluh kesahnya gitu ya terhadap lembaga negara yang pada pandangan rakyat tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat dan mandat mereka begitu. Nah, kalau penyampaian kritik, penyampaian keluh kesah rakyat itu kan bentuknya bisa bermacam-macam. Salah satunya melalui humor. Saya ingat sekali kalau kita mundur di masa Orde Baru misalnya. Saya ingat sekali di tahun 80-an itu saya menontonnya di tahun 2000-an sih, tetapi ini sebenarnya humor yang disampaikan tahun 80-an itu. Di tahun 80-an ada humor dari Sri Mulat itu ya, humor dari Sri Mulat yang menyampaikan bagaimana caranya telur satu bisa bertahan 1 bulan katanya. Gimana caranya telur satu bisa bertahan sebulan? Caranya adalah masak nasi dikasih garam, kemudian suapin nasi, ambil telur, dicium, ditaruh. Ya ampun, jadi nggak dimakan ya itu telur ya? Dicium, ditaruh sehingga sudah kurang lebih terasa nasi telur lah kan, nasi telur kan, Yang penting telurnya nyentuh bibir ya. Nah, kalau kita merenungkan lagi, tentu saja disampaikan dengan kelucuan yang luar biasa gitu ya. Kalau kita merenungkan lagi, humor ini kan sebenarnya mengandung kritik keras terhadap kondisi kemiskinan gitu ya, merefleksikan kondisi kemiskinan, dan kalau masyarakat sudah merefleksikan kondisi kemiskinan kan tentu saja berarti adalah kritik gitu kepada pemerintah, lembaga negara, presiden, wakil presiden yang tentunya mempunyai amanat untuk pengentasan kemiskinan, untuk memastikan bahwa harga-harga misalnya stabil dan sebagainya. Pada saat kenaikan harga minyak goreng misalnya gitu ya, pada saat kenaikan harga minyak goreng yang luar biasa, kelangkaan sebagainya, tuh di TikTok ramai sekali tuh humor-humor oleh ibu-ibu ya terkait dengan hal tersebut, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan misalnya Mendak, misalnya Menteri Perdagangan misalnya, kalau terkait dengan produk-produk yang di pasaran gitu ya.
Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan itu, tetapi sesungguhnya itu kan kondisi keresahan masyarakat yang artinya adalah kritik juga gitu, adalah kritik juga kepada lembaga negara. Nah, kalau ditunggu sebut nama dulu baru didengerin kemudian dipersekusi gitu kan. Iya, jadi kayak sebut nama, maju kena mundur kena gitu ya, Kak. sebut nama dulu baru kemudian kritik pemerintah nih harus sebut nama nih, yang spesifik dong yang dikritik siapa misalnya kayak gitu. Kalau kemudian nunggu sebut nama dan kemudian di proses hukum ya, kalau itu merefleksikan, saya kira lebih merefleksikan kondisi pemerintahan dibandingkan dengan merefleksikan kondisi masyarakat gitu ya. Ketika masyarakat bicara kemudian di proses hukum. Iya, sayangnya tadi yang disinggung sama ibu-ibu di media sosial itu yang dikritik mungkin nggak terlalu merasa karena dibawakannya dengan sesi bercanda atau humor terkesannya gitu ya, nggak serius kritikannya. Itu juga jadi persoalan. Kalau itu juga jadi persoalan. Artinya begini, pengalaman semasa Orde Baru, tentu saja saya tidak mengalami terlalu banyak ya masa Orde Baru, tetapi sangat mengagumi komedian-komedian legendaris kita, Pak Butet Kertarejasa, Pak Putu Wijaya, kemudian juga teater koma dan begitu banyak begitu banyak seniman-seniman legendaris kita, Warkop, banyak lagi, ada Warkop, ada Sri Mulat juga ya Kak ya. Ada Sri Mulat, kemudian ada kuartet, berbagai macam kuartet, ada The Bodors yang berbahasa Sunda itu ya. Aduh, pada zaman itu Deborah mungkin masih di awang-awang kali ya Kak ya. Deborah mungkin belum lahir. Semuanya sesungguhnya menyampaikan kritik. Nah, kritik dibalut humor itu adalah salah satu sarana untuk sesungguhnya menghindari persekusi Orde Baru gitu ya. Menghindari persekusi Orde Baru karena pada saat itu kritik terhadap pemerintah tentunya ini ya, dampaknya akan panjang gitu. Dampaknya akan panjang kalau nggak hilang ya, meninggal ya, dan lain sebagainya. Namun apakah kondisi saat ini sudah berubah, itu kan juga jadi pertanyaan kita bersama ketika ketika masyarakat kemudian merasa harus nih menyembunyikan pendapatnya di balik Wakanda dan sebagainya, kalau itu untuk tidak menyebut merek gitu ya, untuk tidak menyebut merek gitu. Jadi tentu saja on the many fronts kondisi sudah lebih baik. Nah, tetapi kebebasan berekspresi rasanya belum sepenuhnya terjamin. Jadi Komika tuh sebenarnya ingin menyampaikan keresahan hati ya Kak, yang merefleksikan keresahan masyarakat pada umumnya. Terus kita semua ya betul. Nah Kak, tadi kan kita juga bahas tentang Orde Baru. Kalau dulu di zaman Orde Baru kebebasan masyarakat buat bersuara itu kan direnggut ya. Apakah KUHP yang baru ini punya indikasi seperti itu juga Kak Sadia? Tergantung penerapannya ya sebenarnya. Artinya kan yang kita hindari adalah pasal-pasal karet nih, klausul-klausul karet yang kiranya bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Artinya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebebasan berekspresi sudah mulai kita rasakan. Tetapi tentu belum sepenuhnya bisa kita rasakan. UU ITE, penodaan agama, dan pasal-pasal terkait penodaan agama, misalnya pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung siapapun dia untuk kemudian memproses hukum gitu ya. Nah, KUHP ini juga nih
pasal terkait dengan menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden, definisinya juga bisa luas, panjang kali lebar. Iya. Kemudian penghinaan lembaga negara juga definisinya juga bisa panjang kali lebar. Karena apa? Menurut saya penghinaan akhirnya definisinya bisa berbeda bagi masing-masing orang gitu. Bagi saya definisi yang jelas misalnya SARA itu ya, suku agama ras antar golongan itu, meskipun adanya pasal itu juga kita kritik, tapi paling tidak indikasinya jelas nih gitu, bahwa ketika kita bersikap atau melontarkan pernyataan-pernyataan yang rasis, melontarkan pernyataan-pernyataan yang xenofobia atau bersifat mengedepankan superioritas suku gitu ya, atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang Islamofobia atau pernyataan-pernyataan yang seksis, yang misoginis sebagainya, itu ada definisinya tuh jelas, rasisme itu seperti apa, klasisme itu seperti apa, kemudian sikap yang seksis dan misoginis itu seperti apa. Kalau penghinaan Luas banget kan ya Kak ya. penghinaan jadi tidak jelas ukurannya, apakah mengkritik itu menghina, apakah misalnya masyarakat nih pada zamannya sering bilang bahwa oh ya ASN itu kerjaannya main game gitu misalnya, apakah itu menghina kayak gitu, apakah itu menghina, ya padahal itu proses birokrasi lama misalnya, persuratan misalnya kalau nggak pakai amplop misalnya, atau nggak nitip orang dalam misalnya, Ordal. kemudian lama sekali jadinya persuratan misalnya. Tentu saja birokrasi sudah di streamline luar biasa ya, perbaikannya sudah banyak, tetapi di berbagai tempat kita masih merasakan tuh bolong-bolong yang seperti itu. Kalau demikian, kalau tidak ada standar itu ya tentang apa yang disebut penghinaan, bisa saja dalam pemerintahan yang demokratis, ketika presiden dan wakil presiden serta lembaga negara kemudian berkomitmen terhadap pemenuhan HAM dan kebebasan berekspresi, ya pasal ini menjadi pasal yang membeku begitu saja, artinya tidak pernah diutak-atik, tidak pernah digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Tetapi ketika sudah hitam di atas putih sebagai produk hukum, akhirnya kita deg-degan terus nih, sejauh mana perspektif HAM gitu ya, sejauh mana perspektif HAM presiden, wakil presiden, dan lembaga negara kita gitu, sehingga pasal ini bisa tiba-tiba kemudian dipakai gitu untuk membatasi kebebasan berbicara itu. Nah, dengan logika yang sama itu ya, saya kemudian bertanya, misalnya pada beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu atau bahkan 2 tahun lalu, seorang menteri menyampaikan kepada ASN-nya kalau malas akan dikirim ke satu provinsi yang jauh sekali dari Jakarta gitu ya. Jauh sekali dari Jakarta. Duh, nih kayak gini mau ngomong terbuka juga susah kan, padahal beritanya ada di mana-mana. Nah, pernyataan tersebut kan rasis dan diskriminatif, seolah-olah pulau tersebut adalah pulau buangan, sehingga ASN yang kurang berkualitas nanti akan dikirim ke sana sebagai bentuk hukuman kayak gitu. Nah, apakah dengan demikian orang-orang yang tinggal di sana itu adalah orang-orang yang terhukum oleh misalnya pembangunan yang nggak sampai ke sana dan sebagainya? Kan sebenarnya tidak kayak gitu. Sebenarnya tidak. Nah, bisa nggak misalnya kita menggunakan pasal ini untuk kemudian bicara soal yang disampaikan oleh perwakilan lembaga negara gitu. Padahal itu kan jelas misalnya rasis kayak gitu. Baik, tadi Kak Sadia juga kan menyebutkan bahwa penghinaan itu harus ada standarnya sehingga jadi jelas ukurannya. Kira-kira standar yang dimaksud Kakak nih seperti apa sih Kak? Siapa tahu bisa jadi rekomendasi nih untuk yang mendengarkan kita. Yang pertama, bahwa segala klausul terkait dengan penghinaan,
lembaga negara sebagainya itu tidak seharusnya ada. Yang pertama itu, prinsip yang utamanya itu kalau mau ngomong rekomendasi ya tidak seharusnya ada. Artinya bahwa apa yang disampaikan kritik keluh kesah yang disampaikan masyarakat sifatnya adalah menuntut akuntabilitas lembaga-lembaga yang seharusnya bekerja untuk masyarakat. Freedom of expression lagi-lagi adalah human rights, sehingga tidak seharusnya ada nih. Terpaksa sudah ada. Rekomendasi berikutnya kayaknya bisa nggak diuji materi kan gitu. Karena KUHP ini kayaknya diketok dalam waktu yang meskipun prosesnya juga sudah lama, tetapi ketok palunya kayaknya cukup mengejutkan juga ya bagi tergesa-gesa ya. Gitu. Yang ketiga baru yang ketiga nih baru seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau udah nggak diapa-apain lagi, semoga definisinya juga jelas. Saya kira definisi-definisi yang terkait rasisme, xenofobia, seksisme, mengolok-olok terkait dengan kelas sosial dan sebagainya bisa tuh jadi pertimbangan karena kita sebagai negara yang beragam tentu tidak mau ya narasi-narasi yang memecah belah, yang sifatnya kesukuan, yang sifatnya stereotip atau bukan hanya stereotip sebenarnya stigma kesukuan misalnya. Tapi itu terakhir ya karena kalau boleh usul nih yang pertama tentu tidak seharusnya ada karena udah terlanjur ada bisa diuji materi enggak gitu. Kalau nggak bisa diapa-apain lagi ya semoga aparat penegak hukum kita cukup bijaksana untuk menerapkannya gitu untuk ya, Kak, ya. Menerapkannya atau sebenarnya nggak usah aja gitu maksudnya jadi pasal yang beku aja gitu bagaimana masyarakat dan juga pemerintah bisa saling berdialog dengan sehat di dalam demokrasi. Karena begini, kalau ngomong menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden, kemudian dianggap menghina lembaga negara, misalnya di negara-negara maju yang demokrasinya sudah jauh lebih mapan, itu mereka punya tuh media-media satir sebagainya yang setiap hari kemudian menampilkan satir-satir terkait dengan kepala negaranya misalnya. Berapa banyak komedi tentang Donald Trump pada saat menjabat sebagai presiden misalnya dan berapa ribu mungkin puluh ribu bahkan juta gitu ya karya humor yang mengkritik presiden Donald Trump pada saat itu. Kemudian presiden atau Perdana Menteri Scott Morrison di Australia juga menjadi sasaran empuk para satiris yang kemudian mewakili pandangan rakyat terhadap pemerintahan yang dianggap konservatif, yang dianggap rasis, yang dianggap diskriminatif terhadap masyarakat marginal. Misalnya begitu, sehingga kalau rekomendasi ya tidak seharusnya ada diuji materi bisa enggak. Yang ketiga meskipun kita punya standar-standar nih nggak boleh rasis, nggak boleh xenofobia dan sebagainya mungkin semoga aparat penegak hukum juga lebih bijak untuk tidak mudah mempersekusi satu pendapat yang disampaikan dengan masyarakat, tidak sedemikian mudah mempersekusi pendapat yang disampaikan oleh masyarakat menggunakan pasal tersebut. Iya, kalau misalnya tadi diambil contoh di Amerika Serikat ada media-media satir yang bisa memberikan kritikannya langsung kepada pemerintah. Mungkin kalau di Indonesia karena budayanya ketimuran gitu ya, penerimaannya juga mungkin beda kalau dikritik tajam seperti itu kali ya Kak ya. Yang pertama kalau Deborah menyampaikan demikian berarti yang harus kita bongkar dan perjelas definisinya adalah budaya ketimuran itu gitu. Karena sudah terlalu lama nih konsep budaya ketimuran tuh digunakan secara mana suka gitu, secara arbitrary, secara mana suka untuk menuduh orang-orang yang
tidak sejalan gitu kan, tidak sejalan. Oh iya, ini tidak sesuai dengan budaya ketimuran dari em, hal-hal yang mungkin remeh-temeh gitu ya, seperti pakaian, bukan bukan remeh-temeh sih, itu prinsip juga gitu. Iya. Hal-hal seperti pakaian perempuan misalnya, sampai hal-hal yang sifatnya kritik di publik, kemudian mudah sekali, oh ini tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Timur itu luas sekali. Timur mana dulu nih? Timur juga ada utara, barat, timur, selatannya ya nggak sih Kak? Atau sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan budaya ketimuran itu? Artinya begini, selama ini kan kita kayak mudah bermain di area abu-abu gitu, atau membiarkan area abu-abu itu tetap ada agar bisa leluasa digunakan untuk kepentingan kekuasaan tertentu Bisa jadi. misalnya. Nah, kalau Kak Sadia nih ada nggak sih Kak pengalaman pribadi atau mungkin dari komika yang deket sama Kakak, teman baik gitu, pernah disomasi atau mendapatkan ancaman karena beat stand up-nya dianggap penghina? Iya, kalau pengalaman pribadi di proses hukum belum, tidak, insya Allah, karena Jangan sampai sih ya Kak ya. jangan sampai, karena tadi itu bagi saya komedian-komedian yang saya kagumi adalah komedian-komedian yang bisa membungkus dengan metafora-metafora yang luar biasa sehingga pesan tetap sampai, tetapi bisa pada posisi yang menyelinap dari hukum yang tidak berpihak pada kebebasan berekspresi. Misalnya cara-cara yang dilakukan Sri Mulat, cara-cara yang dilakukan Warkop, mereka adalah yang saya anggap sebagai guru-guru saya yang menjadi inspirasi proses berkarya saya, sehingga bisa menyelinap nih dari hal-hal yang sifatnya nyerempet hukum gitu. Yang sering saya alami adalah censorship. Itu gimana tuh, Kak? Ada beberapa yang pertama, ada 2 pengalaman yang pengen saya ceritain. Yang pertama adalah setelah sebuah penampilan offline ya di sebuah organisasi, kemudian ada orang yang menyodorkan kartu namanya kepada saya. Nah, perlu diketahui pendengar bahwa sebagian besar komedi saya itu membahas kehidupan Muslim ya, kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia berdasarkan pengalaman saya sendiri, berdasarkan cerita dan pengalaman saya dan lingkungan saya. Bukan membahas soal Islam ya, perlu ditegaskan lagi gitu, kehidupan masyarakat Muslim. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh nomor yang memberikan kartu nama tersebut. Sebagai komika tentunya saya gig nih. Undangan berikutnya dianggap bagus. Undangan berikutnya ternyata disampaikan bahwa oh iya, saya menghargai Anda menyampaikan demikian, tetapi sebagai muslimah seharusnya Anda tidak menyampaikan kritik-kritik terhadap kehidupan masyarakat Islam hingga demikian gitu. Hingga demikian dia menyampaikan seperti itu. Kita ngobrol cukup panjang dan di akhir obrolan, oh iya, nggak apa-apa kok. Terima kasih sudah mau mengangkat telepon saya dan sudah mau ngobrol dengan saya. Saya tadi belum memperkenalkan diri ya. Saya adalah pengacara organisasi X gitu. Jadi kebayang plot twistnya tuh di Kenapa ya? akhir Kenapa gitu. nggak langsung halo dari siapa di mana gitu, nggak ya langsung ya Kak ya? Iya, jadi karena dia di awal memperkenalkan diri, nama sebagai kita bertemu di sini gitu kan, berarti oh ya sudah gitu. Terakhir dia menyebut diri sebagai pengacara dari sebuah organisasi yang sering disebut di media sebagai organisasi garis keras lah kata ini. Saya tidak ingin berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut itu ya.
Jadi Sepertinya kita pengacara tahu nih. gitu ya. Pengacara baik gitu. Baik ya, ternyata Nah, Bapak. pengacara iya, tapi alhamdulillah karena ini apa akhirnya kan bagaimana kita berstrategi ya, bagaimana kita berstrategi. Saya kadang-kadang kadang-kadang malu, kadang bangga juga gitu Oke. memanfaatkan fakta bahwa diri saya adalah seorang perempuan itu ya. Jadi setelah menyampaikan pembelaan saya bahwa ini adalah pengalaman saya pribadi, saya berhak atas kisah saya sendiri, ini adalah pengalaman orang-orang atau perempuan-perempuan yang saya advokasikan, orang-orang di sekitar saya. Saya kemudian bilang, saya kemudian bisa melanjutkan. Terima kasih banyak loh Pak. Saya sangat berterima kasih bahwa Bapak perhatian sama saya, memberikan nasihat kepada saya. Saya anggap Bapak itu paman saya. Coba gitu kan. Itu budaya ketimuran. Itu Langsung sopan budaya gitu ya Kak ya. itu Ambil budaya hati. ketimuran. Baik, Bahwa baik. semua orang bisa kita anggap uncle gitu kan. Nah iya itu budaya ketimuran. Hello uncle. Untung nggak Yang Dedi kedua, ya Kak ya. oh enggak dong. Aduh, nauzubillah min dzalik. Tidak. Tidak dong. Kemudian yang kedua censorship, dan ini terkait dengan hukum juga nih. Di saat saya waktu itu tampil di Hari Kartini, salah satu stasiun televisi. Karena Hari Kartini saya pikir bebas saya menyampaikan unek-unek saya terkait dengan perempuan gitu ya, terkait dengan isu perempuan. Saya menyampaikan sesuatu tentang bagaimana pengalaman perempuan itu dihapuskan, dianggap tidak ada, dianggap tabu, memalukan sebagainya. Kemudian beat saya berikutnya adalah tentang menstruasi gitu. Karena menstruasi kemudian ditiadakan tuh pengalamannya, dianggap sebagai dengan istilah-istilah datang bulan lah sebagainya, jadi tidak pernah disebut eksplisit dan pengalamannya juga dinegasikan. Beatnya mengenai itu gitu. Kemudian pada saat GR oke-oke saja, setelah GR sebelum tampil kemudian produsernya menyampaikan tolong yang ini jangan dibawakan terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap komisi penyiaran kayak gitu, terhadap komisi penyiaran. Nah ini kan berarti kan terkait hukum lagi ya, sensor yang dilakukan oleh komisi penyiaran. Padahal ini acara Hari Perempuan gitu, hari untuk Kartini, merayakan Hari Kartini, hari untuk merayakan pemberdayaan perempuan. Komika perempuan nggak boleh bicara soal hal-hal yang menjadi concern perempuan karena kekhawatiran terhadap tuntutan atau bukan tuntutan ya, apa sih bentuknya, apa sih yang berhak dilakukan oleh KPI. Saya juga harus ngecek lagi nih produk hukumnya. Yang jelas bahwa produser dari stasiun televisi tersebut tuh menyampaikan alasannya demikian gitu. Oke, waktu kakak masih ingat nggak sih beat yang kakak bawain waktu Hari Kartini itu yang kakak tampil? Oh iya, boleh sedikit Boleh nih ya, Kak, kayak boleh gitu. banget. Sedikit kalau dan setelah saya sampaikan pasti bisa merasakan betapa anehnya ini disensor gitu, betapa anehnya disensor. Saya memulai dengan bilang bahwa pengalaman perempuan tuh dianggap nggak ada, dianggap memalukan, dianggap aib gitu. Dari kecil nggak pernah diajarin menstruasi itu menstruasi, pasti datang bulan sampai setua ini setiap bulan saya nggak pernah kedatangan apa-apa gitu. nggak pernah kedatangan apa-apa. Kemudian dibilang kemudian dibilang beberapa hal yang lain. Pembalut wanita aja disebut sebagai, saya diperkenalkan dengan pembalut wanita oleh ibu saya gitu, saking dianggap memalukannya disebut roti gitu. Roti Jepang. Disebut roti. Suatu hari saya pergi ke warung untuk membeli pembalut dan bilang sama ibu warungnya, "Bu, mau beli roti." Ibunya nanya, "Roti manis apa roti tawar?" Nah gitu. loh. Nggak salah ibunya dong gitu, nggak salah ibunya. Jadi itu sebagian cuplikan dari beat itu cukup panjang beatnya. Saya kira ini adalah keresahan kita bersama, tapi saya nggak tahu mungkin dianggap menjijikan atau apa untuk televisi, Diomongkan. tetapi dibicarakan gitu ya, apalagi roti-rotian itu roti tawar apa roti manis tuh setelah ini udah nggak selera makan roti lagi ya. Jadi membayangkannya. Tetapi kalau itu disensor karena dianggap menjijikan, berarti
sesuai dong dengan premis saya bahwa pengalaman perempuan itu kemudian dinegasikan, dianggap aib, dianggap memalukan, dianggap menjijikan, dianggap tidak boleh diperbincangkan di publik. Bener dong yang saya bilang, ketika itu disensor makin meneguhkan bahwa ternyata emang bener. Masih ada ini kita belum ngomong politik ya kayak gitu. Pengalaman perempuan pun dianggap tidak layak untuk ditampilkan di media. Iya. Nah, kalau Kak Sadia lihat sendiri nih, atau pendapat Kak Sadia seperti apa sih Kak perlindungan yang sebenarnya tuh dibutuhkan para pekerja seni ini, baik teman-teman komika ataupun seni yang lainnya gitu, supaya dalam membuat karya tetap bisa profesional? Kalau ini saya ingin menyarankan teman-teman KBR untuk menghubungi Koalisi Seni, karena Koalisi Seni punya penelitiannya tuh soal perlindungan hak kebebasan berekspresi ya, perlindungan hak kebebasan berekspresi oleh pelaku seni atau pekerja seni. Boleh banget dikontak Koalisi Seni. Kalau saya secara pribadi, yang jelas bahwa komitmen kebebasan berekspresi, perlindungan yang dibutuhkan itu semata-mata komitmen terhadap kebebasan berekspresi sih pada akhirnya kayak gitu. Karena ketika pun kita tidak secara langsung disomasi atau diproses hukum dan sebagainya, ketika kita melihat misalnya pada saat itu saya ingat Kak Najwa Shihab tuh dilaporkan oleh satu kelompok relawan tertentu karena kritiknya di salah satu acara Mata Najwa. Itu dampaknya bukan hanya ke beliau gitu, dampaknya bukan hanya ke beliau, tetapi dampaknya kepada seluruh rakyat Indonesia, kan mengirimkan pesan itu. Jadi seperti teror tanda kutip ya, mengirimkan pesan kepada kita semua, hati-hati loh, nanti akan kalau kamu salah bicara gitu ya, kalau kamu salah bicara tuh dampaknya bisa seperti ini loh, dampaknya bisa seperti ini. Kemudian juga penting tuh bagi pemerintah, bagi lembaga negara untuk juga menertibkan ya kelompok-kelompok ini organisasi tanpa bentuk gitu ya, yang organisasi bawah tanah gitu, underground, dengan mudahnya melapor-laporkan gitu. Jadi kemudian ada juga misalnya kita sempat mendengar cyber army dan sebagainya. Hal lain lagi khusus untuk diskusi di media sosial, apalagi mendekati tahun politik ya. Ya, tahun depan. Saya kira para kandidat politik, partai politik dan tokoh apapun yang berkontestasi gitu ya, marilah bersama-sama berkomitmen untuk tidak lagi melakukan praktik-praktik meng-hire buzzer-buzzer gitu ya, karena buzzer-buzzer, akun anonim untuk saling menyerang di media sosial karena akan merusak iklim berdemokrasi, merusak perbuzzeran itu sungguh merusak iklim berdemokrasi, merusak iklim diskusi yang sehat, dan membuat orang-orang yang genuinely punya pendapat jadi memilih untuk mundur karena nggak mau ribut gitu, nggak mau ribut, karena yang ada kan akhirnya keributan. Kayak kita buka Twitter aja jadi ngecek apa keributan hari ini, mindsetnya sudah seperti itu gitu. Artinya diskusi yang sehat nih udah makin nggak ada padahal itu yang dibutuhkan di demokrasi. Iya, gitu. Masyarakat jadi terpolarisasi ya Kak Sadia. Kontribusi besar para buzzer yang karena itu ini kan tidak ada yang mengakui tapi semua tahu gitu kan, akun-akun anonim yang tiba-tiba menaikkan isu-isu tertentu menjelang pilpres, pileg dan dan sebagainya, tiba-tiba isu agama rame lagi misalnya kayak gitu.
Tolonglah, kita semua ini sudah tahu sesungguhnya bahwa ada sebagian memang netizen organik istilahnya gitu ya, tetapi kan ada juga yang sebagian kompor-kompor juga meleduk gitu ya Kak ya. cyber army yang digerakkan secara sistemik Yes. dan dibayar gitu. Oleh siapa kita juga tidak tahu karena tidak pernah ada yang mengaku membayar buzzer gitu kan. Yes. Kalau meng-hire atau melibatkan influencer sih banyak yang mengaku oh iya menggandeng influencer si A si B, tapi kalau buzzer yang merusak iklim dialog yang sehat ini saya yakin sampai kuda gigit besi juga nggak akan ada yang mengaku, tapi kita semua tahu ada. Tolonglah berantas sama-sama praktik-praktik ini karena itu membuat orang berpendapat juga jadi merasa terancam gitu. Supaya kondisi untuk menyampaikan pendapat masyarakat Indonesia juga lebih sehat lagi ya Kak. Kalau misalnya buzzer-buzzer ini dihempaskan gitu. Nah, Kak Sadia, kayaknya sulit, tapi ya tetap kita suarakan lah. Ya betul. Nah Kak Sadia, ini kita sudah sampai di akhir pertanyaan untuk Kakak hari ini. Apa sih Kak yang menjadi harapan dari Kak Sadia terkait kebijakan publik supaya memperbaiki atau mereformasi pasal-pasal KUHP yang dianggap bermasalah atau pasal-pasal karet ini? Saya kira harapan saya lebih tepat untuk kita semua aja deh. Jangan lelah mencintai Indonesia, jangan lelah bersuara. Apapun konsekuensinya. Karena saat kita diam, maka demokrasi akan mati gitu. Oke. Nah, terakhir banget nih ya Kak ya. Bisa minta punchline dari Kakak nggak untuk memberikan kritik pada pemerintah misalnya gitu? Aduh, saya skip dulu ya. Yang ini off air aja ya nanti ya kayak jangan di kalau kita ketemu langsung. Saya skip dulu itu punchline itu. Saya skip dulu itu punchline. Iya kan, berarti merefleksikan bahwa masyarakat kita ini sedemikian ketakutannya ketika diminta untuk menyampaikan sesuatu. Wow. Maaf, skip dulu. Wow, ini Deborah salah nangkep berarti loh Kak Sadia. Ternyata enggak, 3 kata itu saya aja. skip dulu itu punchline-nya Kakak. Skip dulu. Oke. Wah, terima kasih banyak Kak Sadia buat waktunya. Udah mau ngobrol. Terima kasih akhirnya ya terlaksana ya Allah. Setelah drama sekian lama ya Kak Sadia ya. Mungkin terima kasih. Ya, mungkin Kak Sadia boleh say bye-bye dulu buat pendengar kita nanti. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Saya Sadia Ma'ruf undur pamit untuk semua pendengar KBR. Tetap jangan lelah mencintai Indonesia, jangan lelah bersuara. Thank you Kak Sadia. Dah.